أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من يدلكم كل وتم كل سلو معمول بلا حضرة الشفينا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من نوى به سلفنا الصالح وعلى من نوى به شيخنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتبه يكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Diwajibkan qada puasa serta imsak, artinya menahan daripada makan dan minum dan sebagainya atas 6 bahagian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan mengqadha puasa serta menahan daripada makan dan minum. Artinya orang itu wajib imsak, artinya kada boleh makan, kada boleh minum, dan melakukan hal-hal yang lain daripada yang membatalkan puasa. Nah, ini dikenakan kepada 6 bahagian. Pertama, diwajibkan qada serta imsak itu atas orang yang sengaja berbuka puasa dengan tidak uzur. Orang yang bersengaja buka padahal belum waktunya lagi sampai berbuka puasa. Nah, lalu orang ini berbuka puasa, berbatal puasa dengan tidak ada uzur napa-napa. Nah, itu maka orang ini
wajib mengqadha puasanya kena serta inya imsak. Nah, jadi waktu itu bila orang tuh berbuka puasa dengan sengaja, maka orang itu wajib imsak. Artinya inya kada boleh bebas. Walau inya sudah batal puasanya nih karena berbuka kan. Nah, wajib inya itu imsak. Artinya inya tuh kada boleh bebas makan, minum, berokok. Nah itu. Atau misalnya bada dua, misalnya dua laki bini melakukan kayak ini, lalu inya berpendapat karena sudah pacah puasa, karena sudah batal, lalu bebas nang kaya ada kada puasa. Nah itu kada boleh, wajib imsak. Kalau misalnya kan dua laki bini pecah bersengaja, bebatal puasa, berbuka bersengaja tanpa ujur. Lalu misalnya siang harinya inya itu merasa kada puasa berdua, lalu inya jima di siang hari. Nah, itu haram hukumnya. Nah, jadi tetap kada boleh. Makannya haram, minumnya haram juga. Nah itu. Jadi kalaunya orang sudah berbuka puasa, ya kan, bersengaja, maka setelah itunya kada boleh lagi makan minum bebas, itu kada boleh. Mesti wajib imsak. Nah, arti imsak apa? Menahan daripada makan dan minum dan lain sebagainya nang membatalkan puasa. Nah itu. Nah, kecuali ojor lah. Ojor inya itu mau kada mau berbuka, artinya bebatal puasa. Misalnya pusing, sakit, misalnya nang kada tahan menarusakan puasa. Nah itu ojor ngaranna. Nah itu pertama. Serta puasanya kena wajib diqadha. Nah. Kemudian yang kedua, diwajibkan mengqadha puasa setelah Ramadan dan imsak atas orang yang ketinggalan berniat puasa di waktu malam. Nah, oleh karena itu puasa Ramadan atau puasa wajib ini, rukun puasa itu ada dua. Pertama, berniat puasa di waktu malam hari. Nah, jadi wajib puasa ini, ya kan, puasa wajib itu berniatnya itu di malam hari. Mau habis maghrib boleh, habis isya boleh. Biasanya kita habis taraweh. Nah, ujar Imam, nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, imbah membaca itu hanya berniat di dalam hati kita. Napa? Nah, di dalam hati kita sahajaku puasa esok hari, ya kan? Daripada menunaikan fardu bulan Ramadan, ya kan? Pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah itu niat. Kalau nama itu sauma godin, itu lain niat. Nih katakan nih, nawaitu sauma godin
an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala, itu lain niat, itu ngarannya talapus niat, lapos niat. Nah sama kayak kita hendak takbir, hendak sembahyang, usolli fardhas subhi rakaataini lillahi ta'ala. Nah itu sama, itu lain niat, cuma hanya lapos niat. Jadi ngatakan berniat nek. Jadi bilanya imam itu mahirit kita, nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah berniat masing-masing dalam hati, sahajaku puasa esok hari daripada bulan Ramadan, ya kan, daripada fardhi syahr pada bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah menyuarakan di dalam hati itu ngarannya niat. Nah itu. Nah kemudian orang nang ketinggalan berniat puasa di waktu malam hari, otomatis siangnya inya kada soh puasa. Kenapa? Karena inya kada berniat. Nah ini. Jadi orang nang ketinggalan berniat puasa di waktu malam, imbah isukan hanya ingat umpama kada soh niat puasanya. Nah orang nang kada soh atau orang nang ketinggalan berniat puasa malam hari itu wajib mengkodok puasanya kena setelah Ramadan. Nah ini. Dan wajib imsak hari itu ingat. Jadi bilanya kita malam kada ingat berniat puasa, siangnya kayak puasa, wajib kayak puasa. Kada boleh pian makan lontong 3 buting nasi kuning, kada boleh. Atau membanam iwak aku kada puasa juga hari ini, haram. Haram makan, haram minum. Nah itu. Nah ini diwajibkan qada serta imsak. Jadi wajib hukumnya. Arti wajib apa? Nah, arti wajib itu apabila dikerja berpahala, bilanya ditinggalkan berdosa. Nah jadi malam kita ingatkan berniat tiap malam. Cuma berniatnya caranya kayak itu tadi, di dalam hati bersuara kayak itu tadi, sahajaku puasa esok hari daripada bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah itu. Kemudian nomor 3, diwajibkan qada puasa setelah Ramadan serta imsak. Artinya inya wajib menahan daripada makan dan minum. Bagi siapa? Atas orang yang makan sahur dikiranya masih belum terbit fajar, dikiranya masih jam 4, dikiranya masih 4:30 lagi, masih sawat, masih sunyi misalnya sudah orang. Padahal orang sembahyang subuh sudah tuntung. Sembahyang subuh sudah tuntung orang. Kenapakah? Ta melandau. Jadi bangun-bangun bahancap-hancap, ya kan? Manilik ke jendela kada juga, sekalinya tarang sudah hari. Nah, bersahur 5:30.
Maiti hijam kada juga. Dikiranya nih masih belum terbit fajar lagi. Nah, maka orang ini wajib mengqadha puasanya. Ya kan? Nah, karena waktu itu kan sebenarnya wajib puasa sebenarnya, tapi inya makan. Nah, padahal waktu itu seandainya inya melihat jam atau misalnya melihat hari ini sudah tarang, nah berniat sudah juga malam kan, biar ya sudah selajur, bahasa kita selajur, kadu sabesahur. Nah, itu. Nah, jadi wajib mengqadha puasa dan imsak. Nah, kemudian yang keempat, diwajibkan qadha puasa setelah Ramadan, ya di Syawal lah. Nah, makanya nang bagusnya itu kalau kita mengqadha puasa itu di Syawal. Nah, itu. Jadi habis Ramadan, misalnya umpama habis hari raya berapa hari, misalnya kan sehari, 2 hari atau 3 hari misalnya kan. Nah, habis itu mengqadha ya lagi. Kalau misalnya ada qadhaan tuh nah. Ada nang 7 hari misalnya, ada nang 5 hari umpama misalkan. Nah, di Syawal itu jangan terlalu jauh. Nah, itu mengqadha itu terlalu melambatkan. Nah, ini diwajibkan qadha serta imsak, ya kan? Atas orang yang berbuka puasa dikiranya matahari telah tenggelam, maka nyata salahnya, ya kan? Belum waktu berbuka sudah. Nah, itu dikira alarm. Nah, atau padam misalnya, ya kan? Lampu padam. Nah, jadi kadang-kadang orang ajan apa macam. Nah, bagus benar tuh radio ya dibunyikan supaya kada salah. Maka ini orang nang berbuka puasa dikiranya matahari telah tenggelam, maka nyata salahnya. Nah, itu bayang tak salah, nah bunyikan radio. Nah, nang hadir nih umpama di masjid atau di langgar, jangan jawab pena ajan jangan. Allahu Akbar, Allah, ya jangan. Nya ada nang refleksnya taat banarnya kalau mendang orang ajan lo kebuka aja. Nah, itu jangan. Kenapa? Ibu jujur aja bang juga masalahnya sunat kan, menyegerakan berbuka. Nah, bukan maksud itu. Nah, menyegerakan berbuka itu maksudnya apa? Waktu itu memang sudah yakin sampai. Nah, itu. Atau misalnya ya kah zon nasangka nang kuat misalnya. Atau kita maiti jadwal misalnya. Oh, yakin sudah nih. Nah, sampai misalnya kan. Atau misalnya ada keyakinan, misalnya buka ini di jadwal misalkan pukul 18:30 misalnya. Nah, di mana kita supaya ada keyakinan? Ayo lewatakan misalnya semenit, 2 menit misalkan. Nah, di situ. Nah, jadi orang yang berbuka belum waktunya, ya kah, itu wajib mengqadha puasanya kena. Itu sama dihukumakan puasanya batal. Nah, dihukumakan batal puasanya.
dan inya wajib imsak. Nah, kemudian yang kelima, diwajibkan qadha serta imsak atas orang yang telah nyata baginya 30 Sya'ban. Kemudian dia mendapat kenyataan bahwa pada hari itu mulai Ramadan. Nah, jadi kita tahun ini kalau di kalender itu Sya'ban kita nih rasanya genap, rasanya 30 rasanya. Nah, jadi kalau kita ini Sya'ban genap 30 hari Senin, ya kan, 30 Sya'ban tuh hari Senin tuh kalau ada salah. Berarti Selasa puasa. Nah, cuman kita melihat di jadwal-jadwal itu sudah ada. Nah, ada nang hari Senin, ada nang hari Selasa, ya kan? Nah. Kalau hari Senin itu genap puasanya 30 genap puasanya gini. Kalau hari Senin. Nah. Kalau hari Selasa insya Allah itu ganjil puasanya 29 aja. Kenapa aja jadi 29 aja? Karena Sya'ban itu jar Nabi sudah genap 30. Jadi bujur aja, nang puasa hari Senin bujur, nang hari Selasa bujur. Nang kada bujur itu kada puasa. Hari Senin kada puasa, Selasa kada puasa. Nah, hendak nyamannya lagi kita menghadangin apa? Pamarintah. Nah, ada aja yang memegangnya kan, pamarintah. Nah, bubuhan apa? Departemen Kementerian Agama. Nah, bukan Majelis Ulama. Apa ngarannya? Sudah ada sidang isbatnya kena. Nah, kita gini kada tahu juga kena kan, antara Senin juga misalnya kada tahu juga. Pokoknya Senin Selasa lah. Mudahan panjang umur, yalah, sehat badan. Nah, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang keenam, diwajibkan mengqadha puasa sesudah Ramadan serta imsak. Napa tadi? Yang keenam, orang yang berlebih-lebih berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung, maka termasuk air ke dalam rongganya. Nah, jaka ibarat ke dalam hidung tuh kayak lamas. Nah, itu kalau di luar-luar aja sedikit kada apa-apa. Tapi kalau nyainya menyedot banyu di hidung, maisap nih. Cuman nang kaya di luar Ramadan sampai apa bahasa kita kayak mingsang, kayak panas tuh nah. Ya kalau ajin kayak apa sini nih? Kayak kesadakan panas ini. Nah, itu apa ngarannya? Inya wajib mengqadha kena puasanya. Kenapa? Karena memasukkan banyu itu keterlaluan, masukkan banyu ke hidung atau berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur, nah kayak kada puasa. Nah, biasa tuh kalau nyoba kumur-kumur di bulan Ramadan aku nang kayak ini, Nah, itu jangan. Kalau Ramadan jangan. Nah, khawatir apa? Kalau termasuk ke rongga. Nah, rongga ini kan di dalam sini. Nah, sini. Kalau sekadar dimuntung aja kada apa. Nah, kalau orang berkumur-kumur berlebih-lebihan selama inya puasa di siang Ramadan,
itu hukumnya makruh. Nah, jadi kata-kata berlebih-lebihan ini makruh. Jadi kalau kita misalnya hendak sembahyang zuhur, hendak sembahyang asar, misalnya ya memang tetap disunatkan sunat wudu karena sunat sebelum berwudu. Nah, tapi dilarang. Nah, jangan berlebih-lebihan. Seada-adanya aja. Nah, jaka ibarat anu tuh ma'anwakan syarat sunatnya aja, seadanya aja bakumur gitu. Sedikit-dikit aja, jangan banyak banar, apalagi banyu di kulkas. Sigar banar acil deh. Jangan. Sigar banar muntung pian kena. Jangan. Nah, jadi bulan puasa nih melatih. Nah, merasakan nang kada nyaman. Ya lah. Bersyukur kada kita. Nah, waktu itu sabar kada kita. Nah, itu. Kalau perlu benar, misalnya kalau perlu nih, ya kan, karena kita puasa, kan usah bakakumur. Kenapa? Karena khawatir menjaga itu. Nah, kalau pernah ada timbul rasa nyaman, nah itu, timbul rasa nyaman. Tapi kalau sunat tetap sunat, ya kan? Nah, cuma sekedarnya aja. Kalau pian buai misalnya hendak bakumur lah, hendak sembahyang zuhur, hendak sembahyang asar, itu biasa-biasa aja. Banyu itu memasukkan sedikit aja gen, seadanya aja. Jangan berlebih-lebihan. Pertama, hukumnya makruh. Nah, itu pertama. Yang kedua, khawatir kalau pena masuk ke dalam hidung. Nangka sampai kita ini mingsang kayak sakit padih di sini. Nah, berarti kan ke dalam, berarti banyu itu bisa membatalkan kena. Nah, kalau banyu itu dimontung, itu sampai ke rongga. Nah, rongga sini, tenggorokan. Itu bahaya kena. Itu bisa batal kena. Nah, karena itu apa? Wajib mengqadha atau puasanya kena serta imsak. Nah, jadi misalnya orang tuh talakwakan itu misalnya kan, ya kah, zuhur. Nah, maka inya tuh batal sudah puasanya. Nah, karena inya batal, nya wajib mengqadha kena. Nah, kemudian mulai waktu zuhur itu nya tuh sudah batal, tapi nya tetap wajib imsak. Apa? Menahan daripada makan dan minum. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebab yang mewajibkan puasa. Karena bagarang jadi wajib puasa itu. Pertama, sempurna 30 hari bulan Sya'ban. Nah, yang kedua, melihat bulan di malam 30 Sya'ban. Nah, kemudian sabitnya atau tetapnya melihat bulan pada malam tersebut, ya kah? Nah, oleh karena itu sebelum tibanya Ramadan ini, ya kah, bebuhan petugas-petugas nang apa ngaranna nang melihat hilal. Nah, bulan ini kan ya, itu bertanggung jawab sepenuhnya nya. Nah, dilihat oleh orang yang cukup adil, syahadat inya menyaksikan, ya kah? Nang keempat, dengan dikhabar-khabarkan oleh orang yang adil, artinya orang itu kawan dipercaya. Riwayat sama ada hati membenarkan atau tidak, atau dikhabar-khabarkan oleh orang yang bukan adil. Maka apabila hati membenarkan, wajib dimulai berpuasa. Kemudian yang kelima, sebab nang wajib puasa itu apa? Berat sangka kita, artinya sangka kita kuat atas masuknya bulan Ramadan. Dengan ijtihad pada orang yang terserupa,
atasnya seperti orang yang di dalam penjara yang tidak mendapat kabar dari yang di luar. Maka jika didapat salah satu sebab yang 5 tersebut, wajiblah dimulai puasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Bermula surga itu yakah sangat merindukan kepada 4 golongan manusia. Jadi surga itu hendak benar dimasuki oleh nang 4 nang ini. Nah, mudah-mudahan kita sabarataan yakah babinian lelakian, yakah anak-anak kita juga berataan. Nah, kita kadang alih lagi hendak masuk surga. Kenapa? Karena surganya nang hendak, surganya nang merinduakan, surganya nang hendak minta masuk ke lawan kita. Nah, nang pertama ya Rasulullah napa dari nang 4 yang dirindukan surga, yaitu pertama talil Quran, orang nang membaca Al-Quran. Nah, ayo disiap-siapakan nenek Ramadan, syahrul Quran, bulan Quran. Kita Pak Ibu di luar Ramadan umpama nih kesibukan nang menghalangi kita membaca Quran. Ya kalau lah kesibukan haur, kada sempat waktunya, kada ada waktunya mungkin. Jadi Quran kada terbuka-buka 11 bulan nih. Nah, sebelum Ramadan kada terbuka-buka, kada terbaca-baca. Diniatkan bulan Ramadan ini. Nah, diniatkan. Mudah-mudahan kita berataan dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nih khawatir, kita nih takutan. Kenapa? Jar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selagi datang akan umatku itu suatu zaman, suatu masa, Al-Quran itu nantinya tinggal tulisan. Nah itu illa rasmuh, melainkan tulisannya aja. Nah cuman Al-Quran itu artinya apa? Al-Quran itu di rumah-rumah kita, di rumah-rumah orang Islam, masing-masing berisi Quran, tapi Al-Qurannya tidak lagi dibaca oleh mereka. Nah ini na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kada takana keluarga kita. Ini nih, selagi datang suatu zaman, suatu masa ya Rasulullah kena atas umatku napa? Al-Quran itu kena masing-masing di rumahnya itu ada, tinggal tulisan, tinggal Qurannya aja ada, cuman kada dibaca-baca. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kita umat Rasulullah, ya kah, pedoman kita Al-Quran, imam kita Quran. Jangan sampai Al-Quran itu pas tapakai hanya dikeluarkan. Napa contoh misalnya batasmiyah itu gin syukur-syukur juga dikeluarkan. Apa tiaja pengajiannya kada usah buai Quran jar ulun ada aja di HP. Nah kada tak keluarkan pulang. Belum lagi kita jalan maandak Qurannya nih syukur-syukur balamari rapat kada masuk dabu, amunnya di luar la ilaha illallah. Ada nang belubang-lubang di anu gagat. Di anu gagat Quran dan bedabu. Ya nangkai nenek batasmiahan ambil Quran mandak jaka dilap-lap dahulu la ilaha illallah Muhammad. Sapan jadinya mah diambil tuh diandak gitu. Nang mengajinya tukang tasmiyahnya pulang. Bedabu Qurannya la ilaha illallah Muhammad.
Nah kalau sudah nangka itu Pak Ibu itu termasuk golongan orang-orang nang kada menghormati, kada memuliakan Quran. Nah kalau sudah terjadi nangka ini, kada menghormati, kada memuliakan lawan Quran, Qurannya kada dibaca, jangan ada harapan kita dapat syafaat Quran. Ada bakalan. Karena Al-Quran itu kena aja Nabi beri syafaat. Jar Nabi iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca olehmu jar Rasulullah akan Quran. Nah, Nabi menyuruh kita nih baca Quran. Iqra'ul Quran, jar Nabi, umatku baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Nabi Al-Quran yang kita baca itu akan datang kena pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pertolongan bagi orang yang membacanya. Amin ya rabbal amin. Nah mudahan kita ini kada jauh dari Quran, baca Quran. Di antara kemuliaan kelebihan orang baca Quran, orang itu akan dekat dengan Allah. Nah, orang itu akan dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, orang yang baca Quran itu seakan-akan inya berdialog. Nah, bepandiran lawan Allah Subhanahu wa taala. Jar Nabi, man arada ayyataqallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang menghendaki hendak bercakap-cakap bepandiran lawan Allah, bacalah Al-Quran. Nah jadi kita pilihnya kita baca Quran Pak Bu, kita sama bepandiran lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah apalagi di Ramadan, nah kada kisah lagi ya kita. Nah mudah-mudahan ya kah kita persiapkan Al-Quran. Nah kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga apa? Hafidhul lisan, hafidhul lisan, yaitu orang yang menjaga lidahnya, menjaga ucapannya, pemandirannya, kata-katanya. Bilanya nang kada baik, kada manfaat, jangan. Mon pacang dosa, pacang maksiat, jangan. Jadi orang-orang yang hidup di dunia ini dijaganya lidahnya, dipeliharanya lidahnya, artinya ucapannya, pemandirannya, kata-katanya. Jangan sampai melakukan dosa dan kemaksiatan, maka orang itu dirindukan oleh surga. Mudahan Allah menolongi kita. Nah, jaga. Nah kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Nah jadi bilanya kita ada memberi-beri orang, ya kah, baik ke menu sedekah dan lain sebagainya, kayak Ramadan ini kan, nah memberi makan orang yang lapar, bagus saja. Kalau ada kemampuan, ada rezekinya, ya kah? Nah, membukakan puasa kah? Nah, maka orang-orang yang memberikan makan ini kepada orang yang lapar itu dirindukan oleh surga. Bukan hanya di Ramadan, sebenarnya di luar Ramadan demikian. Ada memberi makan nih orang. Nah kemudian yang keempat, orang yang dirindukan surga jar Nabi adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah amin ya rabbal alamin. Nah mudahan kita panjang umur, sehat badan, diberikan rezeki, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niat kita di bulan Ramadan niat untuk ibadah.
Nah, jadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka itu akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, amin ya rabbal alamin. Mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, muslimin muslimat berataan, baik yang masih hidup atau sudah mendahului kita. Khusus lagi adalah orang-orang yang mereka berjasa untuk segala macam keperluan di masjid ini, pembangunan di masjid ini. Mudah-mudahan mereka seberataan dijadikan Allah mendapatkan amal jariah bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal, minta ampun maaf dunia akhirat. Insyaallah malam ini terakhir kita majelis. Nah, jadi malam Kamis akan datang libur. Nah, karena kita tarawih kan. Nah, jadi insyaallah ya subuh mungkin. Nah, subuh. Insyaallah subuh Ahad kalau kita ulun lah. Kalau Ustaz Hilmi subuh apa tuh? Nah, subuh Ahad. Ulun subuh Ahad kena. Insyaallah. Terima kasih banyak ulun pian berataan bisa hadir di majelis bersama-sama berkumpul. Ulun minta halal minta ridha dunia akhirat. Jika ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan baik tingkah laku, ucapan dan sebagainya, minta halal, minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Dan Allah majma'in. Bila hadratin Nabi wa alin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin ya rabbi ya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'sum wa la ma'sum dhanban maghfura. Allahumma shfi mardana warham mautana waqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.